Kita semua pasti pernah ada di titik merasa sendirian, sedih, atau bahkan kayaknya udah nggak ada harapan. Nah, kali ini kita bakal bahas satu surat di Al-Quran yang rasanya seperti pelukan hangat di saat-saat seperti itu. Ya, kita akan selami pesan penguat hati dari surat Ad-Duha. Yuk kita mulai? Coba deh, inget-inget. Pernah nggak kamu merasa sedih banget? Mungkin pas lagi ada masalah sama temen, atau pas ngerasa nggak ada yang ngertiin kamu. Perasaan-perasaan kayak gitu tuh wajar banget kok, dan rasanya emang berat, seolah-olah semuanya jadi gelap. Tapi tahu nggak, kamu sama sekali nggak sendirian. Bahkan manusia paling mulia sekalipun, Nabi kita, Rasulullah Muhammad SAW, juga pernah merasakan hal yang sama. Beliau pernah merasa khawatir dan sedih luar biasa. Justru, surat Ad-Duha ini turun di salah satu momen paling berat dalam hidup beliau. Jadi ceritanya begini, ada satu masa di mana wahyu, yaitu pesan dari Allah, sempat berhenti turun kepada Nabi untuk sementara waktu. Tentu aja, jeda ini bikin Rasulullah gelisah banget. Beliau khawatir, apa aku ada salah ya? Kenapa Allah seakan diam? Nah, situasinya jadi makin sulit karena orang-orang yang nggak suka sama dakwah Nabi mulai mengejek. Mereka bilang, wah Tuhannya Muhammad sudah meninggalkan dia. Coba bayangin, udah hatinya lagi risau, ditambah lagi ada omongan yang menyakitkan seperti itu. Pasti pedih banget rasanya. Tapi, di tengah kegelisahan dan ejekan itu, datanglah jawaban yang luar biasa indah. Allah menurunkan surat Ad-Duha. Ini bukan sekedar surat biasa, tapi sebuah penegasan cinta yang membuktikan kalau janji Allah itu nggak akan pernah diingkari. Ayat pertama ini langsung menenangkan. Ini kayak pelukan hangat yang bilang, aku di sini. Aku nggak pernah pergi. Pesan ini juga buat kita semua. Di saat kita merasa paling sendirian, ingatlah ayat ini. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Dan penegasannya berlanjut. Bukan cuma nggak meninggalkan, tapi Allah juga nggak benci sama kita. Jadi, kalau kita lagi sedih atau dapat kesulitan, itu bukan berarti Allah lagi marah atau menghukum kita ya. Ini adalah pesan cinta yang murni. Setelah hati ditenangkan, Allah langsung kasih kita harapan. Ini janji yang luar biasa. Masa depanmu, hari esokmu, pasti akan jauh lebih baik dari hari ini. Jadi, seberat apapun masalah yang lagi kita hadapi sekarang, yakinlah kalau di depan sana ada kebaikan yang menanti. Dan inilah puncaknya. Allah nggak cuma janjiin hal yang lebih baik, tapi Dia berjanji akan memberikan karunia yang begitu banyak sampai kita merasa benar-benar puas dan bahagia. Ini janji kebahagiaan sejati yang datang setelah kita sabar melewati ujian. Oke, setelah hati kita dikuatkan dengan janji-janji indah dari Allah, terus apa langkah selanjutnya? Nah, surat ini nggak berhenti di situ. Allah mengajak kita untuk mengubah rasa syukur itu menjadi sebuah tindakan nyata. Caranya gimana? Pertama, Allah ngajak kita buat flashback sedikit. Ingat nggak? Dulu Allah yang melindungimu, memberimu petunjuk saat kamu bingung, mencukupkanmu saat kamu kekurangan, mengingat semua kebaikan Allah di masa lalu itu jadi semacam bahan bakar buat kita bersyukur hari ini. Terus, gimana cara kita menunjukkan rasa syukur itu? Bukan cuma dengan bilang Alhamdulillah, tapi dengan berbuat baik. Surat Ad-Duha ngasih kita panduan yang jelas banget tentang bagaimana rasa terima kasih itu bisa kita ubah jadi kebaikan untuk orang lain. Perintahnya ada 3, simple tapi mendalam. Pertama, jangan kasar sama anak yatim, karena kamu juga dulu butuh perlindungan. Kedua, jangan membentak orang yang meminta bantuan, karena kamu juga pernah butuh pertolongan. Dan yang ketiga, sebarkan dan ceritakan nikmat Tuhanmu sebagai wujud syukur. Nah, dari semua yang udah kita bahas tadi, yuk kita rangkum jadi 3 pesan utama dari surat Ad-Duha. 3 pesan ini bisa banget jadi pegangan kita setiap hari, terutama pas lagi ngerasa down. Jadi ini dia, 3 hikmah utamanya. 1. Allah itu nggak pernah pergi. Dia selalu ada buat kita. 2. Harapan itu selalu ada. Hari esok yang lebih baik itu nyata. Itu janji Allah. Dan 3. Cara terbaik bilang makasih ke Allah adalah dengan baik sama orang lain. Kalau kita pegang erat 3 hal ini, insya Allah hati kita bakal jadi jauh lebih kuat. Sebagai penutup, coba kita pikirkan bareng-bareng. Nggak usah yang muluk-muluk. Kebaikan kecil apa yang bisa kamu lakukan hari ini juga? Mungkin cuma senyum ke teman yang lagi murung, atau bantu bawain barang orang tua. Atau mungkin sekedar bilang terima kasih. Yuk, pikirkan satu hal kecil, lalu langsung lakukan sebagai bukti rasa syukur kita.